Karena di sini aku sebagai tutor dari pengantar akuntansi yang akan memberikan penjelasan terkait pengantar akuntansi pada teman-teman. Nah, sebelumnya aku mau tanya teman-teman di sini yang nanti UASnya pakai perpetual yang dosennya merah deh. Nah, merah. Yang lainnya bukan. Itu PTO. Nggak tahu, nggak tahu yang jarang masuk. Jarang masuk. Terus materi terakhir apa? Dagang tapi cuma 3 menit doang biasanya. Dagang yang berarti awal-awal. Oke. Nanti kita jelasin di sini. Aku rangkum sebenarnya. Jadi karena di sini nanti itu sebenarnya ada satu kelas lagi, kelasnya Bu Okta, itu dia pakai periodik kelasnya. Makanya nanti aku rangkum perpetual sama periodik untuk jadi satu. Boleh di next. Nah, pertama kita bakal bahas periodik dulu. Jadi sebelumnya di perusahaan dagang itu ada 2 metode, ada periodik sama perpetual. Nah, yang pertama kita bahas periodik. Nah, kalau di periodik siklus akuntansinya itu ada yang teman dari jurnal umum, buku besar, neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, harga pokok produksi, laporan laba rugi, laporan perubahan saldo laba, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, jurnal penutup, sampai neraca saldo setelah tutup buku. Nah, dari teman-teman tadi berarti belum dijelasin, yang dijelasin udah mana aja? Belum praktek berarti. Kita aja bos nggak tahu maksudnya apa. Oke. Berarti aku bahas semuanya kali ya. Boleh sini gitu. Oke, nah karena nanti pasti pengantar akuntansi itu praktek ya, jadi aku nggak bakal jelasin pengantar akuntansi adalah gitu enggak. Langsung masuk ke contoh soal. Nah, PPT-nya bisa belum? Oke, nanti bisa dicek juga PPT-nya. Kalau misalkan ini nggak kelihatan karena emang kecil. Nah, jadi biasanya di contoh soal itu pasti ada neraca saldo periode sebelumnya. Nah, ini periode 30 November 2021. Nah, ini itu transaksi bulan Desember. Jadi kita bakal bikin jurnal umum sampai neraca saldo setelah tutup buku itu di bulan Desembernya. Oke, langsung next. Membeli persediaan barang dagang senilai $45, ubah per 20 NMM NB shipping point. Berarti itu dia perusahaannya itu tunai atau kredit? Kredit. Nah, berarti terus kredit berarti masuk ke akun? Ya, benar. Nah, masuk ke pembelian sama utang dagang. Tapi karena di sini ada ongkos angkut sebesar 325, makanya ada ongkos angkut pembelian dimasukin ke sisi debit sebesar 325 dan utang usahanya totalnya 45.325 gitu. Nah, buat transaksi pertama, teman-teman udah paham atau masih bingung? Bingung gak apa-apa, bilang aja. Aman? Oke. Kita lanjut ke transaksi kedua. Belum? Diketahui adanya kekurangan pencatatan beban depresiasi peralatan kantor tahun lalu sebesar 250. Berarti ada kesalahan pencatatan di tahun lalu sebesar 250. Nah, kalau misalkan ada kekurangan beban depresiasi nih teman-teman. Kan ini udah ditulisin ada beban depresiasi. Berarti itu masuk ke akun beban depresiasi. Terus kalau khusus depresiasi dan lain-lain itu masuknya ke akumulasi depresiasi, bukan kayak tentang sebutan gitu. Jadi buat pembalance-nya itu masuk ke akumulasi depresiasi. Nah, makanya bunyi jurnalnya beban depresiasi ada akumulasi depresiasi sebesar $250 gitu. Buat yang ini, teman. Oke. Terus lanjut ke 3 Desember. Nah, membayar premi asuransi kebakaran untuk jangka waktu 1 tahun ke depan sebesar $9.000. Perusahaan mencatat menggunakan akun beban asuransi. Nah, ini kira-kira apa? Beban asuransi ada beban asuransi di debit, terus di kreditnya apa? Di buka. Nah, kan ini udah nih beban asuransi udah masuk debit. Nah, kita kan ngebayar, berarti kita ngeluarin uang tuh. Itu masuk akun apa berarti? Nah, udah. Next. Nah, maksudnya ke asuransi DBDM. Salah.
Ini harusnya kas ya teman-teman, salah. Ini slide dulu. Jadi harusnya itu harusnya tanggal 3. Kenapa kas? Karena kan kita juga membayar kan. Berarti kas kita itu berkurang di sini. Tabungan asuransi itu karena kita ada mengeluarkan uang untuk beban asuransi tadi. Oke, buat transaksi ini aman? Oke, lanjut ya. Membeli perlengkapan toko secara tunai senilai 3.540. Ini kira-kira apa? Perlengkapan. Oke, next. Nah, udah. Jadi masuk ke perlengkapan barang. Oke, ini aman. Menjual barang dagang kepada toko Harapan Baru secara tunai senilai $34.000. Nah, ini apa? Coba dibaca lagi. Membeli bentar. Nah, menjual barang dagang kepada toko Harapan Baru secara tunai. Secara tunai menjual barang dagang. Jadi di debitnya apa? Kas, udah. Terus penjualan. Nah, next. Nah, menjual barang dagang. Ya ini salah juga tadi. Maaf ya. Dan ini kas pada penjualan. Sebesar 34. Nah, kalau misalkan yang di periodik itu setiap kita membeli barang itu masuk ke akun pembelian. Kalau kita menjual barang itu masuk ke akun penjualan. Terus tanggal 12 mengembalikan barang dagang senilai 12.000 yang dibeli dari CV Fajar Cerah karena tanggal 2 rusak. Jadi kita lihat nih tanggal 2 45.000 terus dibalikin 12.500. Nah, ini akunnya gimana tulisannya? Retur dan potongan pembelian terus terus coba gimana dia tahu? Nah, kalau teman-teman perhatiin tanggal 2 ini kan dia utang, jadi yang berkurang itu utangnya. Coba next. Nah, berarti tanggal 8 ini tuh ini kok salah semua. Bentar. Tanggal 8 boleh menjual barang 12.500 ya. Berarti di sini utang usaha, karena kan utang usahanya berkurang kan, berkurang sebesar 12.500. Nah, terus buat di sisi kreditnya itu retur dan potongan pembelian. Oh iya, sorry. Berarti ini benar, kas pada diskon penjualan, piutang usaha 24.500, terus diskon penjualan 500 dan piutang usaha 20.000. Di sini paham yang 8, sorry, kurang fokus. Kenapa ini masuk ke diskon penjualan? Karena ini kalau teman-teman perhatiin 2/20, jadi dia itu batas dapat diskonnya itu 20 hari setelah dia membeli. Nah, sedangkan dia itu membayar di tanggal 8, berarti kan masih masuk ke ranah diskon. Nah, kita kurangin dengan 2%. Jadi dari piutang usaha 25.000 ini
tadi kita kali 2%, hasilnya kan 500 nih. Nah, jadi diskon penjualan itu 500, terus kita tinggal bayar sisa dari pengurangan utang usaha dikurangi dengan diskon penjualan tadi. Aman? Oke, next yang tanggal 12, mengembalikan barang dagang senilai 12.500 yang dibeli CV Fajar Cerah karena tanggal 2 rusak. Ini udah aku tulis di sini. Next. Nah, utang usaha dan retur dan potongan pembelian. Kenapa utang usaha? Karena yang tanggal 2 Desember tadi itu perusahaan itu utang, jadi utangnya berkurang karena kita kan kembali gitu. Kalau misalkan dia membayar secara tunai, berarti yang di sini kas, gitu. Paham? Aman. Oke. Lanjut ke yang tanggal 13, menjual barang dagang pada toko Goodbless $29.500 1/5 N/30 FOB destination, ongkos angkut sebesar $200 dari tunai. Sudah, mau tanya, bedanya FOB destination sama shipping point apa? Kalau destination yang bayar penjual atau pembeli? Terus kalau shipping point? Nah, dari destination yang bayar itu penjual, shipping point yang bayar pembeli. Jadi itu tiga-tiga karena itu pasti bakal muncul terus di uang pasti kalau kita beli ada shipping point dan destination. Destination penjual, shipping point pembeli. Nah, contohnya di sini nih. Menjual barang dagang pada toko Goodbless $29.500 1/5 N/30 FOB destination, ongkos angkut sebesar 200 dibayar tunai. Nah, jadi ini gimana? Menjual barang dagang, kita menjual nih. Terus itu masuk ke ini berarti dia bayarnya utang atau kas? Utang. Jadi masuk ke akun utang. Coba next. Nah, ini berarti tanggal 13 ini penjualan. Terus ini utang usaha sebesar 29.500. Terus nah, terus ada ongkos angkut penjualan karena tadi di sini penjualan destination berarti yang ngebayar itu dari sisi penjualnya kan. Nah, ini masuk ke ongkos angkut penjualan pada kas. Terus buat tanggal 15 melakukan pembayaran atas pembelian barang pada CV Fajar Cerah tanggal 2 Desember. Jadi tanggal 2 Desember tadi dibayar. Tapi jangan lupa kalau misalkan ini banyakkan itu kayak kelewat gitu. Padahal di sini tuh ada dikembalikan. Jadi kita harus kurangi dulu dari 45.000 dikurangi dengan 12.000 dulu. Gitu. Jadi kan 45.000 dikurangi. Berarti kan kita itu harus membayar 32.500 nah, yang di tanggal 15. Tapi jangan lupa juga ada diskon kan. Nah, berarti dari jumlahnya ini itu kita diskonin jadi 2%. Next. Nah, benar. Utang usaha karena kita tadi utang sebesar ini, makanya kita kurangin di akun debit utang usaha. Terus kasnya berkurang setelah dikurangi dengan diskon pembelian. Jadi 2% dari 32.825 itu kan 650. Ini masuk ke akun diskon pembelian. Terus kasnya itu pengurangan dari utang usaha dikurangi dengan diskon pembelian. Kasnya 32.675. Gitu, kan? Kalau nggak bilang guys, semua. Aman ya? Aman Kak. Aman Kak? Boleh dong. Oke. Jadi gini, yang tanggal 15 pembelian barang pada CV Fajar Cerah tanggal 2. Berarti lihat di tanggal 2. Kita ada utang senilai 45.000 kan di tanggal 2. Tapi kita lihat juga
tadi kita ada ngembalikin barang senilai 12.500. Nah, makanya kita kurangi 45.000 dikurangi 12.500. Hasilnya 32.500 kan. Tapi kita itu juga ada ongkos angkut 325. Nah, jadi kita tambahin dulu 32.500 325 ini jadinya segini. Cuman kita kan ada diskon juga. Diskonnya itu kita ambil dari ini loh. Karena ongkos angkut itu termasuk diskon. Nah, hasilnya jadi diskon yang kita dapat itu 650. Terus dari 32.825 yang udah kita kurangin sama kita tambahin ongkos angkut tadi dikurangi dengan diskon yang kita dapat nih. Jadinya hasilnya buat kasnya kita kurangin 32.175 di kredit. Jadi kita membayar untuk kas, kita membayar ke CV Fajar ini cuman segini doang. Ini masuk ke diskonnya gitu. Paham? Oke. Next ke tanggal 20 memberikan pengurangan harga memo kredit pada toko Good Bless sebesar 6.250 dari harga barang dagang yang dijual pada tanggal 13 Desember karena barang yang dikirim tidak sesuai dengan rencana. Oke, berarti kita lihat tanggal 13 Desember. Kita kan awalnya menjual barang nih. Tapi kita memberikan memo kredit atau istilahnya retur dan potongan penjualan kepada toko Good Bless ini senilai 6.250. Berarti dari 29.500 ini kita kurangi dengan 6.250. Nah, kan tadi toko Good Bless itu piutang ya teman. Dia masuk ke piutang. Jadi yang kita kurangin apanya? Piutangnya kita kurangin kan? Next. Nah, piutang kan ada di sisi debit. Kalau kita mau kurangin piutang, berarti piutang harus ada di sisi kredit. Terus kita masukin ke retur dan potongan penjualan karena ini kita sebagai penjual. Jadi bunyinya retur dan potongan penjualan pada piutang usaha senilai $6.250. Aman? Aman? Oke. Terus tanggal 23 menerima pembayaran dari toko Good Bless akan transaksi penjualan tanggal 13 Desember. Nah, ini juga sama kayak tadi. Utangnya mereka segini, tapi kita ada ngasih retur dan potongan penjualan, jadi kita kurangin dengan ini 6.250. Terus kita lihat juga ini dia cuman 5 hari untuk batas diskonnya, sedangkan kita membayarnya tanggal 20. Jadi masuk diskon atau enggak? Enggak, berarti enggak ada diskon kan toko Good Bless ini. Next. Nah, jadi masuknya ke kas sebesar 23.250 sama piutang usaha 23.250 karena hasil pengurangan dari 29.500 dikurangin 6.250 tadi yang kita kembaliin ke mereka gitu. Aman? Oke. Lanjut yang ke tanggal 28. Menerima memo kredit terkait adanya kesalahan pencatatan pembelian perlengkapan toko tanggal 5 Desember tercatat 3.540 yang benar 3.450. Kita lihat tanggal 5 sorry. Nah, perlengkapan toko kan tadi tercatatnya itu 3.540, tapi yang sebenarnya adalah 3.450. Jadi yang kita lakuin apa? Cara kurangnya? Nah, kalau misalkan ada gini, ada soal kasus kayak gini, kita cari dulu selisihnya. Jadi selisih dari 3.540 sama 3.450 itu kan selisihnya 90 ya teman-teman. Nah, jadi karena tadi perlengkapannya ini lebih banyak sebesar segini, kan perlengkapan ada di sisi debit. Kita nguranginnya berarti di sisi kredit. Nah, kita masukin 90 ini ke sisi kredit. Next. Nah, karena tadi kita ingin membelinya secara tunai, makanya uang yang kita masukin ke kas dan perlengkapan. Jadi nanti di buku besarnya itu ntar perlengkapannya gini.
Nah, berarti kan nanti sisanya di sini 3.450. Benar kan? Sesuai dengan transaksi yang tanggal 28 Desember yang benar 3.450 gitu. Nah, oke, next. Nah, langsung kita masuk ke jurnal penyesuaian. Untuk neracanya nanti aku bahas di perpetual karena neraca itu cuma input dari buku besar. Oh ya, sebelumnya teman-teman coba teman-teman tahu kan cara masukin dari jurnal umum ke buku besar? Ada yang nggak tahu nggak? Input ini semua ke buku besar, tahu caranya? Perlu dibahas atau enggak? Perlu dibahas atau enggak? Dibahas saja. Oke. Jadi buat masukin ke buku besar itu sebenarnya gampang banget. Teman-teman lihat nih, misalkan aku ambil akun pembelian di tanggal 2. Di sini aku pakai account ya. Kalau misalkan teman-teman itu biasa pakai apa? Yang ada saldonya itu, yang panjang. Ini pembelian. Gini kan? Atau ada yang pakai 4 kolom? 4 saja. Apa aja isinya kalau 4? Tanggal, debit, saldo atau gimana? Gimana? Saldo dari 2. Oh gitu. Oke, jadi saldo. Palingan gini aman, nggak ada reaksi apa. Jadi misalkan nih tanggal 2 kita ini pembelian itu di debit sebesar 45.000 ya. Nah, kalau misalkan pakai yang ini dari sana nggak kelihatan ya? Ini sini gitu. Nah, misalkan gini, kita masukin ke saldo yang debit 45.000 juga. 45.000. Kenapa? Karena kan ini transaksinya masih di debit kan. Terus kita cari juga akun pembelian yang lain. Di sini ada nggak? Ada tanggal 8, sebesar 34.000. Masukin juga tanggal 8, debitkan 34.000. Terus karena saldo itu hasil dari semua ini, jadi kita tambahin aja 45 tambah 34. Nah gitu sampai seterusnya sampai nemu. Perlu dibahas lagi buku besar? Banyak bukan buku besar. Aman? Tengah aman buku besar? Sebelah sana? Buku besar aman? Oke. Kita lanjut ke jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini sebenarnya jurnal yang tricky karena yang diinput dari yang diketahui untuk jurnal penyesuaian ini tuh nggak real kayak jurnal umum tadi. Jadi kita harus hitung lagi buat masukin dia ke jurnal penyesuaian ini. Misalkan perlengkapan toko tersisa senilai 2.500. Nah, tadi perlengkapan toko berapa? Kalau misalkan kita lihat di transaksi sebelumnya. Coba kita kasih. Nah, ini. Jadi tadi perlengkapan toko itu jadi awalnya perlengkapan toko yang ada di buku besar itu senilai 806,02. Nah, tapi setelah penyesuaian itu tersisanya 2.500. 2.500 dapat dari mana? Ini dari soal. Jadi kita harus nyesuaiin dari 8.600 ini kita jadiin 2.500. Gimana caranya? Dengan masukin ini. Jadi setiap perlengkapan atau peralatan yang digunakan itu masuk ke akun beban perlengkapan. Terus buat perlengkapannya, karena tadi di akun debit,
kita harus ngurangin dia jadi 2.500, makanya kita masukin selisihnya dari 8.602 dikurangin dengan 6.102 hasilnya 2.500 gitu. Nah, 8.602 dari mana? Itu dari transaksi sebelumnya, jadi dari neraca saldo tahun lalu, terus kita masukin sama transaksi-transaksi yang ada di bulan Desember yang tadi kita ada di jurnal umum, di buku besar, itu hasilnya itu tadi segini. Terus kita bikin dia buat jadi 6102 dan hasilnya 2.500 gitu. Aman? Iya, yang sudah terpakai. Nah, yang sudah, ya benar, yang sudah terpakai. Jadi yang sudah terpakai masuk ke beban perlengkapan. Terus perlengkapan yang sudah terpakai itu kita kreditkan, biar yang sisanya ini yang belum terpakai. Gitu. Aman? Masih belum paham? Gini nih, supaya. Jadi di buku besar yang Desember apa itu kan ekonomi jadi cepet perlengkapan hasilnya itu ada 8.602. Nah, hasil perlengkapan buat neraca saldo sebelum penyesuaian kan segini. Nah, terus dari sini itu ada penyesuaian sebesar 2.500. Berarti perlengkapan tersisa itu 2.500. Gimana caranya biar kita jadiin 8.602 ini jadi 2.500? Berarti dia apa ya? Dikurang berapa? Berarti ini dikurangi 2.500, hasilnya kan 6.102. Nah, kita masukin tuh ke jurnal penyesuaian. Jadi beban perlengkapan, kan perlengkapannya udah pakai, itu masuk ke akun beban perlengkapan. Terus perlengkapan yang tadi kita kurangin, jadi masuk di akun situ 6.102. Nah, hasilnya jadi ini dikurangi ini 2.500. Nah, ini sesuai kan sama penyesuaian yang diminta oleh soal. Gitu. Nah, oke, next. Hasil stock outline menunjukkan bahwa persediaan barang dagang yang tersisa sebanyak 150.000. Selisih persediaan barang dagang dibebankan ke harga pokok penjualan. Nah, ini sama kayak tadi. Jadi awalnya persediaan barang dagang itu persediaan barang dagang itu 168. Tapi setelah ada penyesuaian, setelah ada pengecekan lagi, hasil akhirnya 150. Berarti kita harus kurangin kan? Jadi 168 ke 150 dikurangi dengan 18.000. Nah, masuklah ini ikhtisar laba rugi persediaan barang dagang. Nah, kalau periodik itu untuk penyesuaian ini ada akun baru namanya ini ikhtisar laba rugi teman-teman. Gitu. Aman? Atau masih bingung? Kalau bingung bilang aja nggak apa. Karena aman? Aman? Masih bingung? Bingung dikit ini. Nah, jadi persediaan barang dagang di buku besar itu kan segini 168.000. Terus di soal kita itu harus ada penyesuaian. Jadi sisa yang ada persediaan barang dagang ini 150.000. Nah, gimana caranya kita ubah 168.000 ini jadi 150.000? Dikurangi dengan 18.000. Nah, makanya kita masukin ke akun ikhtisar laba rugi. Jadi kalau misalkan di jurnal umum penyesuaian itu kan harus dijelaskan debit kreditnya. Nah, buat ngebalansin persediaan barang dagang itu ada ikhtisar laba rugi. Gitu teman. Nah, terus setelah itu kan masuk nih ke buku besar lagi 18.000. Nah, jadi sisanya 150.000. Nah, ini kan sesuai sama penyesuaian yang diminta oleh soal kan. Gitu. Dari sini aman? Ada yang mau tanya lagi? Aman ya?
alokasi beban depresiasi peralatan kantor untuk tahun ini sebesar 1.200. Nah, ini masuknya kemana? Beban depresiasi, alokasi beban depresiasi peralatan kantor. Yang di debit apa? Terus yang kreditnya? Nah, kayak tadi aku bilang, depresiasi itu pasti pembalesnya masuk ke akumulasi depresiasi. Itu. Kenapa ini bukan depresiasi? Karena kan depresiasinya udah dipakai, jadi masuk ke akun beban. Gaji karyawan yang belum dibayar sebesar $4.000. Nah ini belum dibayar berarti masuk apa? Terus buat kreditnya? Nah, next. Nah, beban gaji pada utang gaji. Ini juga kalau misalkan, pokoknya teman-teman harus lihat ini. Belum dibayar berarti itu masuk utang. Kalau udah dibayar berarti itu kas. Oke, lanjut. Pembayaran asuransi untuk bulan Desember sudah expired. Nah, tadi kalau teman-teman ingat ada asuransi, beban asuransi sebesar 9.000. 9.000 untuk berapa? 1 tahun ya? Berarti 1 bulannya berapa? 9.000 dibagi 12. 750. Nah, gimana sih pencatatan dari transaksi ini? Ada yang tahu nggak pencatatannya gimana? Yang debitnya mana? Asuransi dibagi buka. Terus kreditnya? Beban asuransi. Gitu. Coba next. Nah, kalau ini pencatatannya itu asuransi dibayar di muka, ada beban asuransi 8.250. Kenapa gitu? Karena kan asuransi yang terpakai di bulan Desember itu 750 kan. 750 ini udah kepakai. Berarti itu masuk tahun apa? Kalau udah dipakai berarti masuk apa? Beban. Nah, makanya muncul beban asuransi. Terus beban asuransi kan tadi awalnya pencatatannya itu beban asuransi pada kas. Sedangkan beban asuransi di buku besar itu masih 9.000. Nah, kita harus bikin beban asuransi itu segini dulu, 750. Karena yang baru kepake yang ini doang. Nah, makanya kita cari selisih dari 9.000 sama 750, hasilnya 8.250. Nah, hasilnya nanti beban asuransi ini itu 750. Gitu. Kenapa itu? Asuransi dibayar muka itu ada asuransi yang kita bayar awal doang. Jadi nanti seterusnya itu bakal mengurangi dari asuransi dibayar muka ini. Aman? Yang ini emang tricky sih karena kita harus kurangin kan dari yang 9.000 terus kita bagi 12 terus kita kurangin. Aman? Oke, next. Tagihan listrik, air, dan telepon yang belum dibayar 1.500. Listrik, air, dan telepon itu apa? Beban apa? Nah, listrik, air, telepon itu namanya utilitas. Jadi nanti masuknya itu di beban utilitas pada belum dibayar. Berarti apa? Berarti belum dibayar apa? X. Nah, beban utilitas pada utang utilitas besar 1.500. Terus yang terakhir, pendapatan atas sewa outlet untuk bulan Desember sebesar 400 belum diterima pembayarannya. Berarti apa? Belum diterima pembayarannya. Berarti masuk ke? Nah, terus pendapatan atas sewa ini masuknya apa? Pendapatan sewa. Benar, pendapatan sewa. Jadi karena ini belum diterima pembayarannya, masuknya ke piutang usaha ada pendapatan sewa sebesar 400 ini. Gitu. Nah, dari jurnal penyesuaian ini kita masukin lagi ke buku besar. Jadi kan teman-teman bakal bolak-balik dari lalu masukin ke buku besar.
besar, penyesuaian masukin ke buku besar, baru neraca. Tapi nanti neracanya aku bahas di yang perpetual. Next. Nah, selanjutnya kita bakal hitung HPP. Kalau di periodik itu HPP-nya kita hitung, sedangkan di perpetual kan di soal udah diketahui kan HPP-nya. Nah, jadi sebenarnya basically nah, buat di sini sebenarnya aku mau tanya teman-teman. Ini tuh data-data angka-angka ini itu teman-teman dapat dari neraca saldo sebelum penyesuaian atau setelah penyesuaian? Setelah. Nah, jadi setelah penyesuaian baru teman-teman bisa bikin HPP, laporan laba rugi dan lain-lain. Itu jadi angka-angka yang di sini teman-teman ambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Gitu. Nah, buat di awal itu pasti ada persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang awal ini diketahui dari periode sebelumnya, tapi masuk juga di neraca saldo setelah penyesuaian ada persediaan barang dagang itu. Persediaan barang dagang awal dikurangi dengan pembelian. Nah, pembelian tadi itu totalan 79.000. Terus kita kurangin dengan rektur dan potongan pembelian, dikurangi juga dengan diskon pembelian. Kenapa gitu? Karena kan kalau misalkan kita beli nih totalnya segini, terus kita dapat potongan, terus kita berdiskon, itu kan kalau misalkan kita jual dengan harga yang kita beli nggak fair dong buat pembelinya. Kita harus kurangi juga dengan diskon atau rektur yang kita dapat. Itu hasilnya segini. Terus dari pembelian dikurangin dengan jumlah rektur, potongan pembelian dan diskon pembelian, itu menghasilkan pembelian bersih. Nah, pembelian bersih ini yang benar-benar uang yang kita keluarkan untuk membeli barang dagang itu. Terus kita tambah ongkos angkut pembelian. Kenapa ditambah? Karena kan kita ngeluarin uang untuk membayar ongkos angkut kan. Itu juga kita mau masukin ke harga pokok penjualan kita nanti. Kita tambah hasilnya harga pokok pembelian. Terus dari harga pokok pembelian ini itu, nah, persediaan barang dagang awal dikurangi dengan harga pokok pembelian ditambah itu menghasilkan barang tersedia untuk dijual. Aman? Terus ini aman? Masih bingung? Bingungnya dari mana? Angkanya dapat dari mana? Oke. Jadi kalau angka ini, nah, dari harga pokok pembelian ini itu sebagai pengurang dari persediaan barang dagang awal, sebagai penambah dari persediaan barang dagang awal. Jadi persediaan barang dagang awal tadi itu kita tambah dengan harga pokok pembelian, hasilnya ini. Itu disebutnya barang tersedia untuk dijual. Nah, terus tadi di penyesuaian kan ada persediaan barang dagang yang tersisa akhir. Nah, ini 150.000 kita kurangkan dari penjumlahan persediaan barang dagang awal dan harga pokok pembelian, kita kurangkan dengan persediaan barang dagang akhir 150.000. Hasilnya adalah harga pokok penjualan. Gitu. Paham di sini? Oke, next ya. Next kita lanjut ke perpetual. Kalau periodik perumahan, bilang aja kalau karena periodik sama perpetual ada agak sedikit beda penulisannya. Aman ya? Oke, next. Nah, ini buat perpetual. Jadi kan ada dua metode dari periodik sama perpetual. Kalau perpetual itu sama kayak periodik, cuman kita nggak ngitung HPP. Karena harga pokok penjualan itu udah diketahui di soalnya. Gitu, next yuk. Terus buat perpetual itu kan tadi di periodik ada pembelian. Kita perpetual next. Perpetual nggak pakai akun pembelian. Pembelian nggak ada, tapi diganti dengan persediaan barang dagang dan juga HPP. Sebenarnya lebih gampang perpetual sih. Jadi berdoa semoga uangnya perpetual. Next. Oh ya, sebelumnya yang perpetual mau dijelasin mulai awal atau gimana? Soalnya sama, cuma aku ubah jadi dikit-dikit. Dari awal ya. Bahas aja ya.
Tapi yang kalian bingungin dari Bu Hera terbetul bagian mana? Mulai mana? Oke. Lanjut. Next aja, langsung. Nah, 2 Desember nih. Jadi soalnya sama kayak tadi sebenarnya, cuma kita pencatatnya beda. Jadi membeli persediaan barang dagang CV fajar cerah senilai $45, 2/20 end of the month, FOB shipping point, ongkos angkut sebesar 325 dibayarkan dulu oleh penjual dan akan ditagih bersama dengan jutanya. Nah ini kira-kira pencatatan di jurnal umumnya gimana? Perpetual. Jadi kita nggak pakai akun pembelian. Kalau tadi di PRD kan pembelian pada utang usaha. Kalau misalkan di perpetual gimana? Nah, persediaan barang dagang ada utang usaha. Terus ongkos angkut pembelian itu kan tadi juga nggak ada. Kita masukin ke persediaan barang dagang juga. Jadi buat perpetual ini semua pembelian, diskon pembelian, ongkos angkut pembelian itu kita pakai. Kita ganti dengan persediaan barang dagang. Gitu. Buat di sini aman? Kan? Oke. Next. Diketahui adanya kekurangan pencatatan beban depresiasi ini sama kayak tadi. Next. Terus membayar premi asuransi juga sama. Next. Yang beda di tanggal 8. Coba. Menjual barang dagang kepada toko Harapan Baru secara tunai 34.000. Harga pokok penjualan 22.400. Ini gimana pencatatannya? Menjual barang dagang. Berarti masuk ke terus kas pada kita menjual nih. Penjualan kredit. Terus ada harga pokok penjualan. KPP-nya di debit, persediaan dagangnya di kredit. Nah, next lagi. Nah, kas pada penjualan sebesar $34.000, APP pada persediaan barang dagang sebesar 22.400. Kenapa? Karena kan dia membayar secara tunai. Jadi masuk ke kas. Terus setiap penjualan itu masuk ke akun penjualan juga, tapi di sisi kredit. Terus karena ada HPP, itu masuk di debit HPP dan persediaan barang dagang. Kalau logikanya kita nggak jual barang, persediaan barang dagangnya berkurang atau bertambah? Berkurang. Nah, kurangnya berarti kita masukin di kredit. Gitu. Aman? Oke. Next. Mengembalikan barang dagang senilai 12.500 yang dibeli CV Fajar Cerah tanggal 2 karena rusak. Nah, tanggal 2 tadi dia utang, terus dikembalikan, berarti utangnya berkurang. Nah, kalau misalkan yang periodik tadi itu kan dimasukinnya ke retur dan potongan pembelian. Tapi karena ini perpetual, kita pakai akun persediaan barang dagang. Jadi persediaan barang dagangnya kita berkurang karena kita kembali lagi ke penjualannya. Aman? Oke, aman. Terus lanjut ke tanggal 13, menjual barang dagang pada toko Goodness sebesar $29.500, 1/5 N per 30 FOB destination, harga pokok penjualan 20.000, ongkos angkut sebesar 200 dibayar tunai. Nah ini gimana? Ini sama kayak ini. Coba.
dengan kredit. Terus yang kedua, APP debit. Terus, nah, persediaan barang dagang. Terus karena ada ongkos angkut sebesar 200 dibayar tunai, ini berarti kan masuk ke kas. Kas pada persediaan barang dagang. Ongkos angkut penjualan pada kas. Karena ini kan dia ngejual bukan beli. Jadi kalau misalkan ngejual tetap ongkos angkut penjualan. Kalau membeli berarti masuk ke persediaan barang dagang. Next. Nah, melakukan pembayaran atas pembelian pada pajak cerah. Ini kayak tadi kita kurangi dulu dengan diskon sama retur dan potongannya. Next. Nah, bedanya kalau misalkan diskon, kan tadi ditulis diskon pembelian, tapi lagi-lagi perpetual nggak ada pembelian, kita masukin akun persediaan barang dagang. Oke, lanjut. Memberikan pengurangan harga untuk kredit pada toko goodness. Next. Nah, retur dan potongan penjualan, karena tadi ngembaliin, berarti harga pokok penjualan yang dibalikin udah diketahui 4.000. Dibalikin berarti persediaan barang dagang kita berkurang atau bertambah? Bertambah. Makanya ini masuk di debit. HPP-nya berkurang karena persediaan barang dagangnya bertambah. Masuk 4.000 juga. Gitu. Lanjut tanggal 23, menerima pembayaran dari toko goodness atas transaksi penjualan tanggal 13 Desember. Nah, langsung dimasukin karena dia kan udah berdiskon tadi bayar apa. Terus yang terakhir, menerima ilmu terkait adanya kesalahan pencatatan pembelian perlengkapan toko tanggal 5 Desember tercatat 3.540 kayak tadi penyesuaian aja, jadi kita masukin selisihnya. Next. Nah, yang di jurnal tadi kita masukin ke buku besar. Dari buku besar kita masukin ke neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, cara masukin dari buku besar ke neraca ini udah paham semuanya? Paham ya? Aman ya? Jadi sisi debit sama kredit kita cari yang lebih besar yang mana, kita kurangi. Oke? Next. Lanjut ke penyesuaian. Soalnya sama. Perlengkapan toko tersisa senilai 2.500. Kayak tadi dikurangi dengan 6.102. Terus hasil stok menunjukkan bahwa persediaan barang dagang tersisa 150. Itu juga kita kurangi dari yang sebelum penyesuaian tadi neracanya. Jadi kan di sini berarti 161.386 yang di neraca saldo sebelum penyesuaian. Terus kita sesuaikan, kita kurangi dengan 11.386, hasilnya adalah 150.000. Oke. Terus alokasi bukan depresiasi. Ini sama sih kayak tadi semuanya, cuman bedanya di ini doang. Nah, jadi paham nggak yang di bagian ini persediaan barang dagang? Aman ya semuanya? Atau bingung? Paham? Oke. Terus nah, next. Terus setelah jurnal penyesuaian, ini kita masukin juga penyesuaian tadi ke buku besar, teman-teman. Setelah buku besar, kita masukin ke neraca saldo setelah penyesuaian. Sebenarnya di worksheet itu kan ada neraca saldo sebelum penyesuaian, terus ada jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan rugi dan lain gitu kan. Nah, itu di sini aku nggak bahas worksheet. Tapi kalau misalkan teman-teman udah tahu nih masing-masing kondimennya, kan bisa masukin sendiri kan, aman ya? Oke. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, ini akun-akunnya didapat dari buku besar tadi. Next. Nah, sekarang kita hitung laba rugi. Oke. Jadi basicnya laba rugi itu penjualan. Paling atas pokoknya ingat, paling atas laba rugi itu penjualan.
Terus kalau misalkan ada pendapatan lain itu juga ditambahin dari penjualan tadi. Misalkan di sini kan ada pendapatan sewa. Terus kita kurangi dengan retur dan potongan penjualan, diskon penjualan, sama ongkos angkut penjualan. Jadi yang berhubungan dengan penjualan itu kita kurangkan dari pendapatan sewa sama penjualan tadi. Gitu. Terus barulah ketemu dengan HPP-nya. Nah, HPP kalau di sini itu kan udah diketahui kan, di buku besar tadi ada HPP. Kalau misalkan yang di periodik itu tinggal masukin HPP di sini, tapi secara perhitungan sama, bedanya cuma di HPP doang. Gitu. Nah, dari penjualan yang dikurangi retur, diskon, sama ongkos penjualan itu menghasilkan namanya laba kotor setelah dikurangi HPP. Laba kotor, kalau udah dapat laba kotor, teman-teman tinggal kurangi dengan beban-beban, menghasilkan laba bersih. Itu jadi intinya. Jadi flow-nya gitu. Jadi dari penjualan, terus ada pendapatan lain, itu teman-teman tambah, dikurangin ongkos angkut penjualan, retur, terus diskon penjualan, itu menghasilkan, terus dikurangi HPP, menghasilkan laba kotor. Jadi laba kotor dikurangi beban-beban, isinya laba bersih. Gitu. Nah, terus angka-angka ini dari mana sih? Yang penjualan ini itu dari neraca saldo setelah penyesuaian. Kalau teman-teman bisa lihat di DPT, penjualan itu 1.179.202 sesuaikan sama neraca saldo setelah penyesuaian. Gitu. Semuanya juga. Jadi beban-beban ini angka-angkanya juga didapat dari neraca saldo setelah penyesuaian. Aman buat ini? Bapak Ruki? Oke, next. Ada nih, nah ini yang tadi bingung ya. Laporan perubahan saldo laba. Jadi saldo laba awal itu didapat dari transaksi yang neraca saldo tahun periode sebelumnya. Itu langsung dari sini. Laba bersih dapat dari mana? Ini kan kita tadi hitung laba kan. Fungsinya kita hitung laba buat kita biar tahu perubahan saldo laba itu apa. Nah, terus dari laba bersih yang udah kita dapetin dari sini, kita kurangi dengan dividen. Dividen dapat dari mana? Dari neraca periode lalu. Kita kurangin hasilnya perubahan saldo laba. Perubahan saldo laba ini dari dari laba bersih dikurangi dividen. Ini. Terus saldo laba akhirnya itu dari saldo laba awal ditambah dengan perubahan saldo laba. Jadinya saldo laba akhir gitu. Kalau perubahan saldo laba gitu. Jadi flow-nya saldo laba awal ditambah dengan laba bersih dikurangi dividen. Itu saldo laba akhirnya. Flow-nya kayak gitu. Aman? Aman. Aman ya? Next. Nah ini laporan posisi keuangan. Nah yang masuk ke laporan posisi keuangan itu cuma aset, liabilitas, sama ekuitas. Jadi akun-akun beban, akun-akun ongkos angkut penjualan, terus ongkos angkut retur dan potongan diskon itu nggak masuk ke ini. Kenapa? Karena tadi akun-akun tersebut sudah kita gunakan untuk mencari laba. Jadi nggak kita masukin ke sini. Nah ini dapat dari mana? Sama kayak tadi, ini dapat dari neraca saldo setelah penyesuaian buat akun-akun ini. Kecuali dari saldo laba. Saldo laba kan tadi kita cari kan saldo labanya apa. Nah, dari laporan perubahan saldo laba itu fungsinya buat masukin ke sini laporan posisi keuangan. Jadi setiap siklus akuntansi itu selalu berhubungan gitu. Laba bersih kita cari untuk nyari saldo laba kita cari untuk masukin ke laporan posisi keuangan itu. Gitu. Aman buat laporan posisi keuangan. Dan laporan posisi keuangan aset itu harus sama dengan total liabilitas dan ekuitas. Kalau misalkan nggak balance berarti ada kesalahan di situ. Gitu. Dan kalau misalkan ini dua nggak balance, harusnya teman-teman menyusun neraca saldo setelah tutup buku juga balance karena akun-akun yang ada di sini itu sama kayak akun-akun yang ada di neraca saldo setelah tutup buku. Aman? Oke, next.
Nah, selanjutnya kita masuk ke jurnal penutup. Nah, fungsinya jurnal penutup ini apa? Ini buat tutup akun-akun yang tadi, beban-beban, HPP, saldo laba rugi, penjualan, pendapatan, kita tutup semua. Dengan apa? Nah, ini penjualan, misalkan di buku besar, kita tulisannya gini. Nah, di buku besar kan awalnya penjualan itu ada di sisi kredit sebesar 1.179.212. Kita mau tutup, berarti kita harus ngurangin dengan berapa biar hasilnya 0. Dengan nominal yang sama kan? Nah, maka dari itu kita masukin 1, 1, 9, 2, 1, 2. Sama halnya dengan yang lain. Misalkan kayak beban gaji, itu kan tadi akunnya sebesar 22.839 di sisi debit. Berarti kalau misalkan kita mau nolin, kita harus kurangin dengan nominal yang sama di sisi kredit. Gitu. Terus buat minusnya apa? Sama, ikhtisar laba rugi. Jadi ikhtisar laba rugi ini muncul buat menyesuaikan dan menutup akun. Gitu. Kenapa ini bisa 836, 394 dari itu? Kenapa ini bisa segini? Benar. Nah, jadi ini kan sebagai imbalance. Jadi ini dijumlah semua hasilnya segini. Itu teman-teman. Nah, terus akun ikhtisar laba rugi itu juga harus kita tutup. Ikhtisar laba rugi yang pertama itu 1, 2. Terus di debitnya 836,394. Nah, ini kan berarti ada selisih nih. Selisihnya sebesar 360,218 di sisi kredit. Ikhtisar laba rugi harus kita tutup juga. Caranya gimana? Kita harus ngurangin dengan nominal yang sisanya sama. Makanya itu masuk ke ikhtisar laba rugi pada saldo laba sebesar 360.218. Jadi untuk tutup akun laba bersih sebenarnya sama kayak gini. Cuman ini tuh dalam bentuk jurnal aja gitu. Nah, jurnal penutup aman. Kalau rugi itu kan juga masuk di ini kan, di laporan perubahan posisi, laporan perubahan saldo laba kan. Nah, kalau rugi itu juga masukin ke situ juga. Jadi nanti tetap ya tetap. Nanti di ini juga itu bakal di case yang bakal kasih itu labanya rugi. Next. Nah, neraca saldo surat buku. Jadi dari semua tadi teman-teman masukin ke neraca saldo surat buku. Akun-akunnya kan sama kayak laporan posisi keuangan tadi kan. Jadi kalau misalkan teman-teman udah balance di laporan posisi keuangan, harusnya di neraca saldo setelah tutup buku itu juga balance. Karena akun-akunnya sama, nominalnya juga sama, gitu. Dan sebenarnya ini hal yang harus teman-teman tahu, balance itu belum tentu benar. Tapi kalau misalkan ada balance sudah pasti salah. Jadi sebisa mungkin balance dulu. Oke. Nah, mungkin itu aja yang aku bahas di periodik sama profesional. Ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum kita masuk ke soal yang lain. Kemarin tuh di case yang kita tuh tiba-tiba tuh disuruh kalau berdasarkan HPP sedangkan sebenarnya tuh yang
Iya, HPP ini cuma tutup. Jadi yang berada di sini itu kita tutup semuanya. Berarti kalau misalkan ya tinggal diganti aja di kisaran begini dengan HPP. Karena kan pendekatannya pakai HPP. Jadi depends on apa yang dosennya mau ngajis. Tapi sebenarnya sama aja kan? Sama aja. Mana? Oke. Aku mau tanya dulu nih. Kita masuk ke contoh soal berarti ya. Kita masuk ke latihan ya. Yakin ya? Oke. Ada dua sebenarnya. Ada yang perpetual sama periodik. Yang mau ngerjain perpetual yang mana? Angkat tangan. Yang mau perpetual angkat tangan. Pak, mau tanya Kak, buat kami itu kan yang aja Pak ini, terus Pak ini. Nah kami tuh mau diajarin tentang perusahaannya dengan itu perusahaan biasa itu. Jadi Pantes sih dari kamu. terus perusahaannya itu soal uas itu bakal sama kayak namanya atau ya sama namanya? Nah, itu kalau misalkan di tahun lalu itu semua dosen sama. Tapi kalau tahun ini kayaknya beda-beda. Soalnya ada yang periodik, ada yang perpetual, terus ada yang jasa juga. Ya Allah. Jadi kayaknya setiap dosen beda. Gitu. Jasa perlu dijelasin. Enggak nih, dari jasa kan berarti ada jurnal umum, jurnal penyesuaian, itu yang paling tahu nih. Yang terakhir closing and review. Jurnal itu. Ya. Terus kita sampainya bahasa Inggris jadi ya bahasa Inggris. Bentar ya, jadi aku jelasin lagi. Aku bukain yang punya aku tahun lalu. Sekarang teman-temannya langsung perpetual aja berarti ya. Soalnya nggak expect kalau biasa masih dan terus paling pas biasa jangan sampai waktu PS